Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar sekarang anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Mari kita pergunakan waktu sehat kita untuk menuntut ilmu. Sebelum materi dilanjutkan, silahkan kalian untuk mengabsen dulu, berdoa lalu mengabsen. Ya, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengartikan Quran Surat Al-Ma'un dan makna Surat Al-Ma'un. Yang pertama, mengartikan Quran Surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sebelum membacakan Surat Al-Ma'un, mari kita mulai dengan diawali membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allazina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah arti dari surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Jadi silahkan kalian hafalkan. Setelah kalian hafal surat Al-Ma'un, lalu diartikan satu ayat. Anak sekalian, kita bahas makna kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un termasuk surah ke-107 dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un juga tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Quran Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama dan orang yang lalai dari sholatnya. Nah, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama menurut surat Al-Ma'un? Yang tergolong orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Ma'un yaitu 1. Orang yang menghardik anak yatim.
Apa maksudnya menghardik anak yatim? Orang yang menyakiti anak yatim, orang yang menghina anak yatim, orang yang membentak, memarahi anak yatim, tidak mengurus anak yatim. Untuk kalian tidak mau bersahabat dengan anak yatim. Nah, itulah yang disebut dengan menghardik anak yatim. Yang kedua, yang termasuk golongan yang mendustakan agama, yaitu orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Nah, ini golongan yang kedua, orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Contohnya, apabila di tetangga kalian ada fakir miskin yang ekonominya ada di bawah kalian, miskin sekali, fakir, lalu kalian tidak mau memberikan makanan atau membantu orang miskin itu, maka itulah yang termasuk orang yang mendustakan agama. Padahal kalian mampu untuk membantu orang miskin itu. Lalu siapakah orang yang celaka dari sholatnya? Ternyata anak-anak, orang yang mengerjakan sholat masih ada yang celaka. Lalu sholatnya yang bagaimana? Orang yang sholatnya celaka itu, menurut surat Al-Ma'un, orang yang celaka dari sholatnya yaitu satu, orang yang lalai dari sholatnya, orang yang menyia-nyiakan waktu tiba sholat, jadi mengakhir-akhirkan sholatnya dikarenakan tidak ada kepentingan apapun. Nah, inilah orang yang lalai dari sholat. Jadi celakalah orang yang lalai dalam sholat seperti ini. Itu salah satunya. Yang kedua, yang termasuk orang yang celaka dari sholatnya, yaitu orang yang berbuat riya, orang yang sombong. Ketika dia mengerjakan sholat ingin dipuji oleh orang lain, mengerjakan sholat ingin dilihat oleh orang lain. Nah, itu adalah perbuatan riya, ya, atau berbuat kebaikan ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Itu yang celaka dari sholatnya. Yang ketiga, yang termasuk orang yang celaka dari sholatnya, yaitu orang yang enggan memberi bantuan. Ada teman kalian atau tetangga kalian yang sangat membutuhkan bantuan, sedangkan kalian mampu untuk membantunya, tetapi kalian tidak membantunya, maka celakalah dari sholatnya. Percuma melakukan sholat, melaksanakan sholat. Kalau ada tetangga yang membutuhkan bantuan kalian, sedangkan kalian mampu untuk membantu, tapi kalian tidak mau membantunya, maka celakalah sholatnya. Anak-anak sekalian, kita mempelajari, mengartikan Quran surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat 7, dan kita mempelajari makna dari kandungan ayat surat Al-Ma'un. Nah, sekarang kita bahas apa hikmah Quran surat Al-Ma'un ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nah, kita harus berjiwa sosial. Kita harus menyayangi anak yatim dan orang miskin dengan cara membantu mereka, memberi makan, karena dalam Islam sudah menjadi kewajiban orang yang mampu untuk menolong anak yatim dan orang miskin. Jadi ini salah satu hikmahnya, yaitu kita harus berjiwa sosial. Kita berjiwa sosial, jangan memandang apapun. Yang penting, yang wajib kita tolong itu harus kita tolong. Salah satunya
contohnya anak yatim dan orang-orang miskin. Jangan jauh-jauh, yang ada di sekitar rumah kalian, tetangga kalian. Kalaupun tidak ada, kalian cari yang lainnya. Masih banyak anak yatim, banyak orang-orang miskin yang perlu kita bantu. Hikmah yang kedua yaitu harus lebih giat dalam beribadah, jangan sampai melalaikannya. Tadi dikatakan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Nah, kita beribadah itu harus sungguh-sungguh, harus ikhlas karena Allah, jangan melalaikannya. Hikmah yang ketiga yaitu ibadah harus diikuti hati yang ikhlas, bukan karena ria. Kalau kalian beribadah kepada Allah karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, maka sia-sialah ibadah yang kalian kerjakan itu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalau kalian melaksanakan ibadah, maka harus diikuti hati yang ikhlas. Nah, anak sekalian, Bapak sudah menjelaskan dari arti surat Al-Ma'un sampai dengan hikmahnya. Apabila di antara kalian ada yang belum paham, belum mengerti, boleh kalian tanyakan. Nah, sekalian, yang terakhir, ayo kita berlatih. Silakan kalian isi soal-soal di bawah ini, kalian salin, lalu kalian kirimkan melalui grup WA Pendidikan Agama Islam atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak sekalian, sampai sini perjumpaan kita. Insya Allah kita bertemu lagi nanti dalam pembahasan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.